Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darqi ya ahlal batin ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syada wassalihin, amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita hari ini, kita melanjutkan materi kita pada beberapa minggu yang lalu yang kemarin sempat terputus, yaitu tentang pelaksanaan fardu kifayah. Karena kemarin itu pembahasannya baru seputar persiapan, ya, tentang bagaimana mengatur, bagaimana caranya kita memperhatikan keluarga kita yang, atau tetangga kita atau sahabat kita yang dalam keadaan sakit berat hingga menjelang sakaratul maut. Kan baru sampai di situ kemarin materi. Nah, sekarang kita melanjutkan pada bab Kitabul Janaiz yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Mengapa hal-hal ini harus kita pelajari? Karena ini berkaitan dengan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi ada jenazah yang dimandikan, ada jenazah yang tidak boleh dimandikan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita ketahui. Artinya bukan orang belajar begini orang mau jadi pegawai syara semua, bukan. Sekurang-kurangnya ketika dalam situasi-situasi tertentu kita bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum memandikan jenazah kepada orang yang belum paham tentang hal itu. Kadang-kadang di beberapa tempat kadang-kadang masih banyak orang yang melaksanakan itu masih belum tepat sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'limul Qulub yang saya hormati, bapak-bapak, ya. Bab guslul mayyit, memandikan mayit. Hukumnya, hukmu guslil mayyit. Wa guslul mayyiti fardu kifayatin. Wa ma'na fardul kifayati annahu idza fa'alahu man fihi kifayatun saqatal haraju 'anil baqin. Wa in tarakuhu kulluhum athimu kulluhum. Memandikan mayat itu atau memandikan jenazah itu fardu kifayah. Artinya apabila ada orang yang telah melakukannya, maka yang sebahagian besar lainnya terlepas dari hukum dosa. Jadi mesti ada 1, 2, 3 orang yang melaksanakan. Kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semua yang ada di negeri itu terkena dosa. Karena ini berkaitan dengan fardu kifayah. Itu hukumnya memandikan. Kemudian tajridul mayyit, ya. Wal afdal ayyugassalal mayit fi qamisin. Melepas pakaian mayat, pakaian jenazah. Wal afdal, yang paling utama, ayyugassalal mayitu fi qamis. Memandikan jenazah dalam keadaan tertutup dengan gamis. Ya. Jadi sekarang kalau kita tidak lagi pakai gamis tapi tutup dengan kain. Jadi orang yang melaksanakan memandikan itu, itulah yang mengerjakannya di bawah pakaian atau di bawah kain. Tidak boleh telanjang. Itu yang dimaksud tajridul mayit, melepas pakaian itu lebih utama. Nah, lebih utama dalam keadaan dia memakai gamis. Kemudian wala yujarrada min thiyabih. Nah, tidak melepaskan pakaian dari tubuh sehingga dia telanjang bulat. Nah, lima rawat Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gassaluhu wa alaihi qamis yasubbuna alaihi al-ma. Kata Nabi, kata Siti Aisyah
Rasulullah SAW sesungguhnya mengatakan kepada orang yang memandikan itu, gassaluhu, mandikan dia, wa alaihi gamis, dan dalam keadaan berpakaian. Yasubbuna alaihi ma, baru disiram. Jadi intinya baju gamis disiram di atas gamis. Itulah riwayat Siti Aisyah. Kemudian dikatakan di sini, wa yudallikunahu min fawqihi. Artinya ini kita lakukan di bawah gamis ya. Jadi tangan yang masuk. Jadi paham ini? Ini yang paling afdal cara memandikan jenazah. Ya. Tapi bila kita menelanjanginya tidak mengapa, tapi dengan catatan aurat besar harus tertutup. Aurat besar itu bagi perempuan itu seluruh tubuhnya ya. Bagi laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Jadi yang seyogianya bagi perempuan, jenazah perempuan itu ditutup. Bisa dipahami nih Ibu? Oke, kita lanjut. Adadul ghasalat wa kaifiyatuha. Jumlah menyiram dan cara menyiram. Guslul mayit lahu sifatan. Memandikan mayit, bagi mayit itu ada dua sifat. Yang dimaksud di sifat sini artinya ada dua cara. Yang pertama as-sifatul ula wa hiya aqallu ma yatahaqqaqu bihil guslu wa hiya isti'abu badani bil gusli ba'da izalatin najasah. Sebaiknya yang pertama itu yang paling kurang ketika kita memandikan 3 kali siraman. Jadi paham ini? Wa hiya isti'abu badani bil gusli ba'da izalatin najas. Artinya sebelum kita memandikan ya, sebaiknya dibersihkan dulu jenazah, disiram. Cara menyiramnya itu dengan 3 kali siraman. Kalau masih kurang, masih ada bau, masih ada ini, boleh 5, boleh 7. Jadi paham ini? Harus bilangan ganjil. Ustaz kasih ganab Jo. Nggak bisa, ini sunnah Rasul. Ini bukan soal ganab kurang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal, dia suka kepada yang ganjil. Itu yang sebabnya kenapa bilangan ganjil itu sesuatu yang disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan li'anna dzalika huwal wajib fi haqqil hayy fi ghusl janabah wa la tushtaratu niyatul ghasil fi ghusl mayyit. Orang yang memandikan jenazah tidak perlu niat. Seperti orang mau salat, mau puasa, nawaitu shauma gadin, nawaitu an usalli, tidak. Jadi orang yang memandikan jenazah tidak perlu memakai niat. Bisa dipahami itu yang pertama. Wa amma sifatu tsaniyah wa hiyal akmal hiya ay yabda al ghasil fi tagsil mayit bi ay yuzila anhu najasa wa yastanjihi. Nah, ini yang sifat yang kedua ini, yaitu menyempurnakan, yang paling sempurna. Apa itu? Orang yang memandikan sebaiknya memulai memandikan itu mayit dengan menghilangkan dulu najisnya. Jangan dulu yang lain-lain. Jadi siram itu tadi sudah diinto. Sekarang itu tempat keluarnya kotoran. Kan ada 2 tempat keluar kotoran. Kubul dan dubur. Nah itu dibersihkan. Cara membersihkannya kalau untuk dubur itu cuma seukuran jari begini. Karena ada kok yang mengatakan bahwa mesti lolo kadalang, mesti apa. Tidak bisa begitu. Itu sudah menyakiti dan mengurangi hak-hak jenazah. Gitu? Jadi cukup pakai apa namanya ini? Kapas atau kain, dimasukkan saya seperti itu. Karena pengalaman saya memandikan sekian banyak jenazah, ketika orang itu wafat, pasti duburnya itu akan melebar. Biar tangan bisa masuk. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat orang menemui kematian, saraf penjepit yang ada di dubur itu dia mati. Jadi ketika tangan masuk. Itu yang secara medis begitu. Namun secara logika lainnya bahwa saking dahsyatnya sakratul maut sehingga dubur itu putus. Dalam Quran dikatakan wal tafatis saq bisaq. Bila orang telah menemui sakratul maut, saat itulah kedua betisnya bertaut antara kiri dan kanan.
Seperti ayam yang disembelih meregang. Kan ayam kalau dia kan dia punya kaki begini toh. Nah, seperti itu kata Quran, orang yang menemui kematian. Baik orang mukmin maupun orang yang tidak mukmin. Makanya sehingga Nabi sendiri pun mengatakan bahwa aku berlindung kepada Allah daripada derita sakratul maut. Kita lanjut. Ya, kemudian dikatakan bi ayyuzil anu najasa wa yastanjihi. Jadi orang yang memandikan siram kemudian bersihkan tubuh si mayit dan istinjakan dia. Jadi sebelum wudu, sebelum istinja dulu, kemudian bersihkan. Sesudah itu dikatakan di sini wa yustahabbu an yuwaddi'ahu al-ghasil ka wudu'il hayy salasan. Dan disunnahkan orang yang memandikan mayit itu mewudukkan orang yang mati itu sebagaimana wuduknya orang hidup. Kan so istinja, so kasih bersih, sudah kasih semua sudah tidak ada lain sebagainya. Baru dia diwudukkan sebagaimana wuduknya orang yang hidup. Nah, apa perbedaan wuduknya orang yang meninggal dengan orang hidup? Nah, kalau orang yang hidup ketika dia berwuduk, ada kan anggota yang wajib dibasuh dan ada yang sunnah. Yang wajib itu ada 4. Yang pertama, wajah. Yang kedua, tangan sampai ke siku. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki sampai ke mata kaki. Dan yang utama adalah niat. Jadi 5. Ditambah lagi oleh ulama jadi 6. Yaitu apa? Harus berurut-urutan. Itu rukun wudhu namanya. Jadi urutannya pertama nih, niat. Ini rukun, tidak boleh tidak. Yang kedua mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, membasuh kepala, kemudian mencuci kaki sampai ke mata kaki, kemudian berurut-urutan, tertib. Minimal itu. Kalau ini 6 ada, kalau tidak sempat lakukan yang lain, tetap sah wudhunya. Oke? Jadi paham ini? Nah, kalau orang hidup, ketika dia akan melakukan ini, maka dia akan lakukan sunnah wudhu dan rukun wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Yaitu tadi berkumur-kumur, mencuci tangan, berkumur-kumur, al-istinsyaq, ke hidung, mencuci apa? Telinga. Itu masuk sunnah. Nah, kalau ingin lebih lengkap lagi, sunnah wudhu itu setiap bagian tubuh yang akan kita basuh ada doanya. Nah, misalnya contoh ya, dalam kitab Al-Fiqh 'alal Madhahibil Arba'ah, itu ulama katakan begini. Waktu kita mencuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdu ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa ketiga mencuci tangan. Ketika mau berkumur-kumur, kita ucapkan doa, Allahumma a'inni ala tilawatil Qur'an wa dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah mulut yang kubasuh ini agar dia pandai membaca Quran, pandai berzikir, dan pandai mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu doa ketika membasuh mulut. Ketika kita akan membasuh hidung, kita ucapkan doanya, Allahumma arihni raihatal jannah wala tarhani raihatan nar. Ya Allah, bauilah hidung yang kubasuh ini dengan bau surgamu, jangan engkau bau ia dengan bau api neraka jahanam. Nah, ketika kita akan membasuh wajah, awali dulu dengan niat. Karena tempatnya niat itu waktu di muka, karena dia rukun pertama sesudah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan wudu untuk menghilangkan hadas kecil sebagai kewajiban karena Allah semata. Baru baca doa. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadun wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di hari kiamat. Karena di hari itu banyak wajah yang engkau hitamkan karena dosa. Oke?
ketika kita akan membasuh tangan sampai ke siku, kita baca doanya lagi. Allahumma a'tini kitabi biyamini fahasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab amalku di yaumil mahsyar, dengan tangan kananku aku menerimanya. Jangan, dan hitunglah amalku dengan hitungan yang sangat mudah. Waktu membasuh tangan sampai ke siku yang sebelah kiri, kita ucapkan doanya lagi sambil membasuh. Allahumma la ta'tini kitabi biyasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan biarkan tangan kiriku ini mengambil kitab amalku di yaumil mahsyar. Jangan pula dari arah belakangku, karena itu mendatangkan dosa bagiku. Petaka. Ketika itu kita membasuh kepala. Apa kita ucapkan? Allahumma azilni tahta zilluka yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, naungi kepala yang kubasuh ini dengan di bawah naungan arsy-Mu, karena hari itu tiada naungan kecuali naungan. Waktu kita membasuh telinga, kita ucapkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma'ahsana. Ya Allah, jadikan kedua telinga yang kubasuh ini, dia selalu mendengar hal yang baik dan suka melakukan apa yang baik. Oke? Ketiga, membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki, kita ucapkan Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazilu fihi al-aqdam. Ya Allah, mantapkan dan kokohkan kedua kakiku di jembatan Siratal Mustaqim, karena di hari itu banyak kaki yang tergelincir karena dosa. Ketiga, membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki, apa yang kita ucapkan? Allahumma ja'alni dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah segala apa yang diupayakan oleh kedua kakiku itu selalu melahirkan syukur dan melahirkan keberkahan. Serta bila itu dilakukan, akan mendatangkan keuntungan bagiku. Baru selesai dia berpaling menghadap kiblat, baru dia baca doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Atini kama ataita ala ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang suka bersuci. Jadikan pula aku termasuk dan tergolong orang-orang yang suka taubat kepada Engkau. Ya, ya Allah, berikanlah kepadaku sebagaimana apa yang telah Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Baru dia masuk untuk sholat. Kalau wudhunya setenang itu, cara doanya sehusyuk itu, apalagi takbiratul ihramnya waktu sholat. Ya kan begitu? Jadi, ketenangan bukan kehusyuannya, ketenangan orang melakukan sholat itu berawal dari cara kita berwudhu. Kalau kita menggampang-gampangkan wudhu, maka akan lebih menggampangkan lagi sholatnya. Kenapa demikian? Karena di waktu wudhu itulah waktu kita akan memasuki bagian daripada syarat sahnya sholat. Bukan rukun sholat ya, tapi bolehkah tidak orang sholat tanpa wudhu? Tidak bisa. Dia menjadi syarat sahnya wudhu. Syarat sahnya sholat. Bisa dipahami ini? Nah, itu doa yang dibaca bagi orang yang berwudhu. Nah, bagi mayit tidak usah begitu. Ya, oh kita mau kasih mandi kita pe mama, kita mau kasih mandi kita pe saudara. Kau baca begitu. Sekarang tuh orang bertunggu di luar. Ya, itu tidak perlu seperti itu ya. Berikut. Kemudian dikatakan sini ketiga kali ya, wa ba'dal wudu. Nah, sesudah kita wudukan jenazah tadi, yaj'aluhu ala shikkihil aisar. Dibalikkan dia ke sebelah kiri untuk mencuci sebelah kanannya. Orang kan terlentang begini. Padahal itu sunnahnya dibalik. Dikasih miring ke sebelah kiri, ke lambung kiri. Karena yang mau dicuci sebelah kanan. Sesudah itu 3 kali disiram, baru balik sebelah kanan. Begitu cara melakukan memandikan jenazah. Oke? Tapi kalau dia punya jenazah sudah rusak. Karena tenggelam, karena ditemukan sudah beberapa hari, meninggal dan sebagainya, itu tidak seperti itu lagi. Itu cukup dengan syarat saja, siram. Bukan mau gosok-gosok sampai kita kupas-kupas, sampai lepas, tidak begitu. Kondisi jenazah. Berikut. Tidak apa-apa tuh lewat isyak sedikit toh.
Oke. Atau sampai sini, Jo? Kita mana-mana. Dikatakan di sini wa in ra'al gasilu ay yazida ala thalathin li kaunihi lam yunqa aw ghairi dzalik. Bila orang yang memandikan itu menambah bilangan 3 kali siraman, menambah ini kan 3 kali, dia menambah, hendaklah bilangan itu mencapai angka ganjil. Jadi dari 3 jangan ke 4 tapi 4 5. Oke? Berikut. Ini dikatakan sifatu ma'il gusli yushtaratu li sihhati guslil mayyit fil ma'. Disyaratkan sahnya memandikan jenazah itu dengan air. Airnya itu at-tahuriyah kasairi taharat. Artinya air itu harus mampu memberikan kesucian. Beda itu mensucikan dan membersihkan. Jangan salah paham. Kalau membersihkan, orang mandi biasa pakai sabun, bersih itu. Tapi apakah dengan mandi sudah suci? Sudah boleh sholat ketika orang dalam keadaan junub? Tidak bisa. Ada ketentuannya, yaitu mandi bersuci dari hadas besar. Kalau tadi mandi biasa, artinya membersihkan diri dari kotoran. Kotoran apa itu? Kotoran lahiriah yang ada di badan, itu mandi namanya. Tapi untuk membersihkan kotoran-kotoran batiniah, karena junub, karena haid, karena nifas, ya. Nah, itu harus dengan mandi janabah. Apa itu? Menghilangkan najis batin. Saya dipahami ini? Jadi ada 2 cara menghilangkan najis. Untuk najis lahiriah cukup dengan air. Untuk menghilangkan najis batiniah harus dengan tahara. Nah, tahara itu ada 2. Bisa tahara dengan air, itu lebih afdal. Kalau tidak dengan tayamum sebagai pengganti air. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 1 jam lebih ini. Nah, kemudian memandikannya itu dengan kapur barus, ya. Jadi ada kapur barus. Wa yustahabu an ghusl mayyit bil ma'i al barid, disunnahkan memandikan dengan air dingin, kecuali dalam keadaan-keadaan jenazah tertentu yang tidak boleh kena air dingin. Ada jenazah begitu. Kalau kena air dingin ada reaksi dan sebagainya. Harus air hangat, itu boleh. Tapi lebih afdal air dingin. Ustaz, bagaimana kalau kasih mandi air dingin, dia bakuti begitu? Ya usah kasih mandi. Berikut, jadi kita lari no. Berikut dikatakan ma yusna'u bil mayit qabla tagsil wa ba'da. Apa yang harus dilakukan bagi mayit sebelum dan sesudah dimandikan. Nah, ini yang mesti perhatikan. Apa yang harus dilakukan kepada mayit sebelum dan sesudah dimandikan. Yustahabbu isti'malul bukhur inda tagsilil mayit. Sebelum mayit itu dimandikan, disunnahkan membakar dupa. Membakar dupa. Orang kan nyanda, orang bakar di kamar. Nah, itu juga bagian daripada itu. Sebelum dimandikan. Kenapa demikian? Untuk menghilangkan fitnah. Karena setiap jenazah mati dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang mati dengan sebab sakit yang lama. Ada yang mati karena baru ditemukan. Sehingga kemungkinan rusaknya jenazah atau baunya jenazah ini jangan menjadi fitnah. Maka sahibul bait, sahibut ta'ziyah, keluarga pemangku duka, disunnahkan membakar dupa. Baik di ruangan maupun di tempat pada saat memandikan. Itu yang dilakukan sebelum dimandikan. Li'alla tushamma minhu raihatun kariha. Nah, itu tadi. Untuk menghindari bau yang tidak disukai. Wa yujdadu fil bukhur inda asri batnihi. Dan sebaiknya dikasih banyak itu dupa ketika proses memandikan itu, yang memandikan sudah mulai mengkorek-korek
bagian perut. Sudah mau ditekan. Makanya itu mayit ketika dia pas baru selesai meninggal, sudah baca doa, masih lemas, kasih duduk sepertiga. Tekan itu perut, pusar tekan ke bawah. Supaya angin yang tertinggal di dalam itu keluar. Kalau ada kotoran karena penyakit, dia keluar, baru dibersihkan. Itulah cara membersihkan sebelum memandikan. Bisa dipahami nih? Kemudian dikatakan di sini yang kedua, tasrih sya'ril mayyit, menyisir rambut mayit sebelum dimandikan, menyisir, disisir. Jadi paham ini? Kan Ustaz sama aja biarnya sisir, kan nanti kalau semua mandi kan semua ojo-ojo. Oh, bukan begitu, itu adab. Ini Islam ini bicara akhlak, bicara adab. Sampai orang mati pun harus diperlakukan dengan adab. Jadi paham ini? Yustahabbu tasrihu sya'ril mayyit yusarrahu tasrihan khafifan bimushtin wasi'il asnan wa yurfaqu fi tasrihihi. Sisirnya pelan-pelan. Yang sama dengan tuturan ini. Begini. Tidak bisa. Pelan-pelan sisirnya. Diatur. Supaya setiap kali orang datang untuk menjenguknya, melihatnya dalam keadaan bersih dan dalam keadaan bagus. Jangan furaga-furaga kasih begitu. Nanti kok mau kasih mandi kan sudah bersih. Tidak bisa begitu. Adab. Orang harus menjaga kehormatan mayit. Siapa yang melakukan itu? Ya keluarga lah. Kalau suami ya istri. Kalau istri ya suami yang lakukan itu. Berikut. Tasfiru sya'ril mayyit. Nah. Dikatakan di sini. Khitanul mayyit. Bila kita mendapatkan jenazah laki-laki yang belum dikhitan, belum disunat. Ya. Perhatikan di sini dia bilang, al-mayyit idza mata ghairi makhtun fa innahu yutrak ala halih wala yukhtan. Bila kita mendapati jenazah laki-laki ternyata belum disunat, maka biarkanlah, tidak usah disunat. Ada orang bilang mesti disunat. Oh tidak. Jangan mengganggu kehormatan mayit. Oke, bisa dipahami ini? Jadi biarkan saja dalam keadaan seperti itu. Cuma cukup membersihkan kemaluannya. Li'annal khitan ibanatun li juz'in min a'dha'il mayyit. Karena dengan kita mengkhitan mayit yang belum dikhitan, itu sama dengan orang menghilangkan bagian tubuh dari si mayit. Tidak boleh. Fala yushra, dan tidak disyariatkan. Wa annahu yuf'alu taklif, biarkanlah, tidak usah disunat. Ada orang bilang mesti disunat. Oh tidak. Jangan mengganggu kehormatan mayit. Oke, bisa dipahami ini? Jadi biarkan saja dalam keadaan seperti itu. Cuma cukup membersihkan kemaluannya. Li'annal khitan ibanatun li juz'in min a'dha'il mayyit. Karena dengan kita mengkhitan mayit yang belum dikhitan, itu sama dengan orang menghilangkan bagian tubuh dari si mayit. Tidak boleh. Fala yushra, dan tidak disyariatkan. Wa annahu yuf'alu taklifi bihi wa qad zala bil maut. Dengan adanya kematian, maka hukum khitan lepas dari si mayit. Paham ini? Oke. Kemudian taklimu adhafiril mayyit. Nah, disunnahkan, dikatakan sini tuqallamu adfaruhu li'annahu tandhif fa syuri'a fi haqqihi ka izalatil wasakh. Mayit sebaiknya dipotong kukunya sebelum dimandikan. Adakah orang bilang, oh nyanda cuma mau korek kojo daripada ini? Jangan, dipotong. Disunnah, itu disyariatkan itu. Bersih. Bisa paham? Li'annahu tandhif, karena ini adalah merupakan bagian dari kebersihan. Ustadz, soalnya kalau potong begitu, begini, kan sebentar dia mau datang ke rumah mau cari pekuku. Ini umpama dong. Itu terlalu menghayal itu. Kemudian yang berikut, al-akhdhu min syaribil mayyit in kana tawilan. Bila yang mati laki-laki kumisnya agak panjang, maka tidak mengapa kita menggunting dan merapikan kumisnya, kecuali jenggot, jangan deh ya. Jangan, karena itu sunnah dipanjangkan. Kecuali kumis. Ya.
Ada kan orang tuh dia gulung begini kumis sampai. Bila kita dapatkan orang seperti itu, maka disunnahkan kita untuk merapikan, memendekkan sampai wajar kelihatan. Bisa paham ini? Berikut, perhatikan ini. Tagsilur rajuli zawata maharimihi minan nisa ka ummihi wa bintihi wa gairihima min maharimihi. Seorang laki-laki boleh memandikan wanita-wanita yang masuk golongan mahram. Kakak laki-laki boleh memandikan adik perempuan. Ya, anak laki-laki boleh memandikan ibunya. Boleh, dengan catatan kalau sudah tidak ada orang yang paham cara memandikan. Saya paham ini? Kalau masih ada yang sejenis, yang paham, ya mereka lebih diserahkan. Jadi paham ini? Jadi kalau ada orang memandikan yang lawan jenis tapi masuk golongan mahram, maka itu tidak mengapa. Ya, sini dikatakan di sini, ka ummihi wa binti, seperti memandikan ibunya, memandikan anak perempuannya, dan semisal keduanya itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Yajuzu lirrajuli ayyugassila zawata maharimihi minan nisa. Dibolehkan bagi laki-laki memandikan wanita-wanita yang masuk mahramnya. Dengan catatan, wa in mata rajulun wa laisa hunaka illa imra'atun ajnabiyah. Dan jikalau yang mati itu seorang laki-laki, wa laisa hunaka illa imra'atun ajnabiyah, dan di situ tidak ada wanita-wanita, ya, wanita-wanita lain kecuali ajnabiyah. Ajnabiyah artinya saudara dekat, ya, saudara perempuan dekat, ya. Au matat imra'atun wa laisa hunaka illa rajulun ajnabi, atau sebaliknya, yang mati ini perempuan dan di situ tidak ada wanita-wanita ajnabiyah kecuali laki-laki ajnabi. Fa innahu yutayammamu wa la yughassalu, maka cukup ditayamumkan. Contoh, DP mahram yang tidak ada di situ. Oke? Kau orang yang laki-laki juga tidak ada di situ, perempuan juga tidak ada di situ. Sedangkan yang mati itu perempuan. Yang ada cuma laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Maka tidak dimandikan, tapi cukup ditayamumkan. Jadi paham ini? Tapi jarang kan terjadi begitu? Jarang. Sebaliknya juga begitu. Yang mati laki-laki. Tidak ada pegawai syara laki-laki. Yang ada hanya perempuan-perempuan ajnabi yang bukan mahram. Akan tidak boleh kan? Perempuan memandikan jenazah laki-laki. Maka perempuan-perempuan ajnabi tadi cukup kasih tayamum saja itu mayat. Tayamum itu kan sudah tahu sendiri tuh, cuma tangan dengan wajah. Baru ya, debu. Tayamum kan, tayamum. Kemudian dikatakan di sini, tagsilul mar'a li zaujiha. Saya lupa. Soalnya sukirin. Ini Iva ini. Baik. Kita lanjut. Tagsilul mar'a li zaujiha. Istri memandikan suami. Lil mar'ati an tugassila zaujaha idza mata. Bagi istri memandikan suaminya ketika wafat itu dibolehkan. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, ia berkata, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu magassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nisa." Nabi tidak pernah mengatakan harus memandikan wanita kecuali Nabi memandikan istri-istrinya. Paham ini? Jadi dibolehkan suami memandikan istri. Sebaliknya juga istri boleh memandikan suami. Tapi ada yang berkata begini, kan dengan adanya kematian itu kan terjadi perceraian. Namanya cerai mati. Berarti kan sudah tertalak dengan sendirinya. Nah, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang menurut Imam Syafi'i, ya, dikatakan di sini bahwa tagsilu zauju zauta yajuz li zauzi ayyugassila zaujata, dibolehkan bagi suami memandikan jasad istrinya.
Ligaulin Nabi SAW, ya Aisyah, ma darraki law mitti gabli fagasaltuki. Dia katakan, tidak ada yang, kata Nabi kepada Siti Aisyah, tidak ada yang harus disalahkan. Lau mitti gabli, sekiranya engkau Aisyah mati sebelumku, ya, fagasaltuki, maka aku akan mandikan engkau Aisyah. Wa kafantuki, dan aku akan mengkafankanmu. Thumma sallaitu alaiki, kemudian aku akan mensalatkan jenazahmu. Seandainya Siti Aisyah mati sebelum sebelum Nabi, ya. Saya paham ini? Tagsilur rijal wan nisa lil atfali as-sighar. Laki-laki dan perempuan memandikan anak-anak kecil, itu boleh. Laki-laki memandikan jenazah anak perempuan kecil yang belum akil balik, itu boleh. Karena dalam hal ini mereka tidak dihukumkan berdasarkan jenis kelamin. Ma yugassalu minal mauta wa man la yugassal. Siapakah yang boleh dimandikan dan siapa yang tidak dimandikan? Ya, siapakah yang boleh dimandikan dan siapa yang tidak boleh dimandikan? Perhatikan ini. Tagsilu syahid, memandikan orang yang mati syahid. Asyahidul maqtulu fil ma'rakati la yugassal. Orang yang mati di peperangan, di medan peperangan, berjihad, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tidak dimandikan dan tidak disolat, kecuali di kafan pun itu bukan melepas bajunya, tidak. Hanya dibungkus dengan gamis saja. Jadi pakaian yang dia pakai dengan ada darah-darahnya, itu tidak boleh dikasih keluar. Dikuburkan dengan pakaiannya sekalian. Oh, beda. Oh iya. Tapi dia punya cara itu salah kalau itu dilakukan bagi orang Islam. Perhatikan di sini. Lima ruya an Jabir bin Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulain min ghazwa Uhud fi thawbin wahid. Pada waktu peperangan Uhud, Nabi mengumpulkan satu lahat, dua orang sekaligus dalam satu lahat. Dengan satu kali bungkus dua orang. Tapi Nabi utamakan, siapa orang-orang yang syahid ini yang hafal Quran. Yang sama-sama hafal Quran, satu lahat. Jadi paham ini? Kemudian, wasyahid alladhi la yugassalu wa la yusalla alaih huwa man mata bisababin qitalil kuffar hala qiyamil qital. Orang yang syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan bila ia wafat dalam keadaan jihad melawan kufar. Sawa'un qatalahu kafir au asabahu silahu muslim khata. Dikatakan, bila nanti terdapat kematian massal ini karena peperangan, sehingga kita tidak tahu lagi mana jasad muslim, mana jasad kafir. Maka dengan keadaan seperti itu boleh kita mandikan secara keseluruhan. Boleh kita kafankan secara keseluruhan dan dikuburkan. Tapi tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dianggap sama. Karena Tuhan tidak bisa bedakan lagi mana mayat ini. Bisa dipahami ini? Berikut. Nah, orang yang mati syahid ada dua. Ini mesti tahu ini. Ada asyahidun fil akhirah dan ada asyahidun fi dunya. Ada orang yang mati syahid akhirat. Ada orang mati syahid dunia. Apa itu orang mati syahid di akhirat? Yang mati melahirkan. Yang mati teraniaya. Yang mati jatuh dari atas. Yang mati tertimpa dengan benda-benda. Yang mati dengan terbakar. Yang mati tenggelam. Semua bentuk-bentuk kematian karena musibah
itu mati syahid, tapi syahid akhirat. Dia hanya dapat pahala syahid tapi di akhirat. Bukan syahid karena peperang. Tapi yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, yaitu asyahid fid dunya, orang yang mendapatkan pahala syahid gugur di medan jihad. Mereka inilah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi kalau cuma mati melahirkan, mati musibah, kena lepra, kena wabah, kena covid, mereka dapat pahala syahid, tapi tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Itu perbedaannya. Tagsilu mautal muslimin inda ikhtilatihim bil kufar wa salah alaihim wa dafnuhum. Memandikan orang muslim yang bercampur dengan orang-orang kafir. Maka mereka disolatkan, dikafankan, dan dimandikan. Ini yang bukan syahid ya. Mati masal. Tuh sudah tahu ini mana ini muslim, di mana ini. Sudah, selama jasadnya masih bisa dimandikan, dikafan, lakukan saya seperti itu. Sebagai apa? Ikraman, penghormatan kepada makhluk manusia. Amma salatu alaihim fa yusalli alaihim wa yunwal muslimin wa in kana. Bagaimana sekarang dia punya niat? Sambayang ini, sambayang apa namanya? Iya, mayat. Mau niat bagaimana? Niatnya yang dirubah. Usalli ala janaizil muslimin. Saya niat mensalatkan janazahnya orang muslim. Karena orang tidak boleh mendoakan kepada yang lain. Jadi niatnya itu yang di-setel. Siapa ini? Masih ada 10 halaman. Tagsilu man la yudra halu. Memandikan orang yang tidak kita ketahui keadaannya. Apa itu? Lau wujida mayyit au qatil fi daril Islam wa kana alaihi siyamul muslimin minal khitan wa thiyab wal khidab wal khalqil anati fa innahu yajibu ghusluhu wassalah alaih. Bila ada orang mati di negeri kaum muslimin dan kita tidak tahu orang ini dari mana, apa dia muslim atau bukan, maka tetap kita mandikan, kita kafankan, kemudian dan kita salati. Jadi paham? Ternyata so habis bikin sama dia, bukan. Ya sudah, selesai sudah kita punya penghormatan kita kepada orang yang mati. Kemudian taksilul janin idza stahalla. Idza kharajal maulud hayyan. Bila bayi janin yang lahir dalam keadaan hidup, walaupun hanya dengan satu gerakan. Misalnya, dia lahir begitu, sempat dia buka mata, baru mati. Ada kan begitu toh? Ada cuma bersuara satu kali, mati. Artinya di waktu dia lahir, ada sempat kita lihat tanda dia pernah hidup. Tanda dia pernah hidup. Idza kharajal maulud hayyan aw hasala minhu ma yadullu ala hayati min bukain aw tahrik udwin aw tarfin aw ghairi dzalik fa inna yughassalu wa yusalli alaih. Maka si bayi tadi harus dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Bila ada tanda hidup. Kecuali bila dia lahir, sama sekali tidak ada tanda dia pernah hidup. Berarti sudah mati dari dalam. Maka tidak disolatkan. Dan dikatakan di sini, wa amma man la yati alai arba'atun ashhur wa lam yatabayyan khalquhu fala yughassalu wa la yusalli alaihi. Tapi kalau dia meninggal setelah 4 bulan sudah melahirkan, dia meninggal, walam yatabayyan khalquhu, dan kita tidak tahu apakah dia ini, kondisi ini baik ini waktu dia hidup itu seperti apa, fala yugassal wala yusalli alaih. Bila dia belum mencapai 4 bulan, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, kecuali dikafan. Berikut, terakhir. Memandikan bagian tubuh mayit. Contoh, orang dapat di jalan atau di hutan, cuma orang kaki. Badan sudah tidak ada. Atau cuma DP
Dalam satu riwayat, Imam Asy-Syafi'i pernah mendapatkan masalah itu. Suatu saat ada burung nazar. Tahu burung nazar? Burung pemakan bangkai. Rupanya ini burung waktu dia makan ini bangkai, dia sempat bawa DP tangan. Mungkin dia mau bawa pulang semua makan ke DP rumah, atau DP sarang. Rupanya jatuh ini tangannya orang mati ini di tempat di mana ada Imam Syafi'i. Nah, orang bertanya, sekarang bagaimana hukumnya ini? Turun tahu mal DP orang ini. Imam Syafi'i bilang, mandikan, sholatkan, kafankan, kuburkan. Idza bana minal mayit syai'un wa huwa mawjuru gussila wa wuju'ila ma'u fi akfani lianna fi dhalika jam'u ajza'il mayit fi mawdi'i wahid wa huwa aula min tafriqiha. Itu tadi saya jelaskan tadi. Dimandikan karena dia merupakan bagian dari tubuh manusia. Wa kadzalika idza lam yujad illa ba'dul mayit fa innahu yughassalu yusalli alaihi. Demikian pula bila kita mendapatkan potongan-potongan tubuh lainnya, maka dimandikan dan disalatkan. Wa inna ma yusalli alaihi idza tuyuqqina mautuhu fa amma idza quti'a udhun min hayy kaidi sarikin wa jarin wa ghairi dzalik fala yusalli alaihi. Dan apabila kita yakin bahwa ya ini keyakinan potongan-potongan tangan ini DP orang masih hidup. Cuma karena orang baku potong toh, kontu DP balang solari, kontu tinggal DP tangan. Nah, asal kita yakin maka tidak dimandikan, tidak disolat, tapi cukup dikuburkan. Asal kita yakin bahwa ini DP orang masih ada hidup ini. Nah, ada keyakinan seperti itu maka cukup dikuburkan. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak melihat bahwa ada orang yang punya ini sudah masih hidup, pasti sudah mati, maka dilakukan seperti cara-cara pada umumnya. Berikut, terakhir. Masih ada dua lagi. Dafnul mayyit min ghairi guslin wala salatin. Menguburkan mayit yang tidak dimandikan atau tidak sempat dimandikan dan tidak sempat disolatkan. Ya, sekarang saya kubur ini. Toh? Kita cek per cek, ya Allah belum kasih mandi pada dia. Cek per cek, ya cuma ada kasih mandi nyala sambayang. Maka hukumnya kuburan itu wajib dibongkar. Jenazahnya wajib dikeluarkan. Bila tidak dimandikan. Bila tidak disolatkan. Dengan catatan. Bila si mayit keadaan tubuhnya masih dalam keadaan utuh. Tapi kalau sudah beberapa hari, beberapa ingat, itu tidak lagi. Jadi paham ini? Perhatikan di sini. Al-mayit idza dufina wa lam yugassal fa innahu yukhraju wa yugassal wa in inhala alai turab fa innahu yumbash wa yugassal wa kadzalika in dufina li ghairil qiblah. Nah, demikian juga itu mayat waktu dalam tanam dia kasih menghadap kiblat. Mesti bongkar itu. Karena menghadap itu satu yang diwajib. Al-Ka'batu kiblatukum fi hayat wal mamat. Ka'bah itu adalah kiblatmu di kala hidup dan di kala engkau mati, kata Nabi. Jadi mesti kasih tahu, mesti bongkar. Tapi di sini katakan, wa kadzalika innahu li ghairil qibla fa innahu yumbash wa yughsa wa yuwaju ilai ma lam yataghayyar wa yukhafu alaihi ay yatafassaha li'annahu wajibun maqdur ala fi'li wa wajaba fi'lu wa in khushi alaihi al-fasad lam yunbash. Tapi kalau itu orang dapat ya ini sudah rusak ini. Sudah bisa lagi di ini. Tidak lagi dilakukan memandikan dan sebagainya. Dibiarkan saja seperti itu. Contoh, mati pagi, kuburkan sore. Baru dapat tahu malam, belum kasih sholat atau belum dikasih mandi. Maka belum rusak tuh itu. Wajib digali, dibongkar lagi. Dimandikan bila belum dimandikan, disolatkan bila belum disolatkan, dan dihadapkan ke kiblat bila tidak dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian akhdul ajri ala tagsilil mayyit, mengambil upah dari memandikan mayit. Karena ada begitu. Perhatikan, yajuz akhdul ujra ala tagsilil mayyit, dibolehkan seseorang yang memandikan jenazah itu meminta upah dari keluarga, tapi dengan catatan. Nah, ini perhatikan, upah yang diberikan kepada orang yang memandikan bukan diambil dari
dari harta yang lain, tapi harus dari hartanya si mayit, warisannya yang diambil. Jadi dia bilang di sini, bukan ambil Pak Birman. Yajuz akhdul ujra ala tagsil mayit wa takfini wa hamli wa dafni ma'al karaha illa ayyakuna muhtajan fayu'ta min baitil mal. Kalau tidak ada harta peninggalannya karena orang fakir, ambil dari uang masjid atau baitul mal untuk kasih upah itu orang yang mandikan. Fa in ta'addara u'ta bi qadri amali wal afdalu lahu ay yaf'ala dzalika majjanan fa in akhadha yakunu dzalika min tarikatil mayyit. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang tercelah ya. Walaupun lebih afdal sebaiknya memandikan tanpa meminta upah. Tapi kalau itu menjadi pekerjaannya dia dan sebagainya, jangan kasih baju bekas, kasih yang. Jadi saya sudah kasih almarhum punya, ini almarhum kasih ke dia. Ada orang mau suka pakai, ada orang panako, berapa gurumi lagi. Jadi boleh kasih begitu, tapi harus kasih upah. Kenapa mesti ambil dari apa? Hartanya si mayit? Karena ibu-ibu perlu tahu, bila seseorang meninggal, nah ini orang meninggal, kemudian dia meninggalkan dua, ahli waris dan warisan. Oke? Orang meninggalkan ahli waris dan warisan. Ahli waris tidak boleh membagi warisan. Nah, perhatikan ini. Ahli waris tidak boleh membagi warisan si mayit sebelum dipenuhi hak-hak si mayit. Apa itu hak-haknya si mayit? Ada hutang, ambil dari hartanya si mayit, bayar. Apalagi? Oh, dia ada nazar, cuma belum sempat dia lakukan. Kita nanti insya Allah umur panjang kalau kita sehat, kita mau kasih doi di panti asuhan atau di masjid. Dan orang tahu itu. Maka nazarnya ini harus ditunaikan. Ambil dari hartanya. Bukan harta dari si anak. Harta dari saudaranya. Paham ini? Itu yang kedua. Yang ketiga. Bila si mayit ini meninggalkan harta, maka ahli waris harus mengurus mulai dari hari pertama sampai hari pemakaman sampai dengan hari takziahnya. Diambil dari harta si mayit, bukan harta anak mantu, apalagi Birman. Kenapa begitu? Itu aturan. Jadi sebelum dibagi ini, ada kan udah begitu. Oh sudah nanti kita yang tanggung semua. Toh? Baru kemudian setelah semua berbagi dia bilang, baku rekeng. Hari pertama kita ada bayar ini, hari keempat ini sebagai baku rekeng. Itu sudah jadi masalah. Sebaiknya pada waktu wafat pelaksanaannya langsung ahli waris sepakat ambil dari harta si mayit. Jangan korek-korek dari paturan punya anak-anak. Karena nanti sisa dari itu akan menjadi warisan. Setelah hak-hak si mayit dipenuhi. Bisa dipahami? La yajibu ala man ghassala mayitan ay yaghtasila bal yustahabbu lahu dzalik. Li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil. Orang yang terakhir. Orang yang kasih mandi orang mati disunahkan juga habis itu dia mandi. Bukan mandi biasa. Mandi seperti mandi sunnah. Mandi sunnah hari Jumat kan sama dengan mandi janabah toh. Cuma niatnya kan beda. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ah. Nah, itu nawaitul ghusla dan sebagainya. Jadi paham ini? Sudah usah bertanya karena so habis waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.